warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 188 Palembang, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah serta guru SD Negeri 188 yang berbahagia pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat dan hidayahnya lah maka kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk menekankan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Lalu juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta pengikutnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama perkenalkan, saya Yayan Susilwati, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan sedikit mendapatkan pemahaman dan penerapan mengenai pengalaman budaya positif saya. Sebelum itu saya ingin pantun dulu ya Bu. Ya Pak, tapi sudah dikonsep sendiri dong. Kurikulum Merdeka Belajar membuat siswa menjadi aktif agar guru tambah pintar. Mari laksanakan budaya positif. Oke, pertama-tama sebelum kita melaksanakan sesuatu, kan sewaktu kita mengajar itu kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu dengan anak ya. Nah, karena kita di sini berbentuk forum, jadi kita buat kesepakatan terlebih dahulu bisa. Ya, jadi apa kesepakatannya? Tidak boleh ngobrol. Tidak boleh ngobrol, boleh. Apalagi? Tidak boleh ribut. Ngobrol ribut bukan sama ya? Ngobrol ribut sama. Apalagi? HP. Silent. Ya, HP di silent. Terus apa lagi? Tidak boleh ngangkat kaki di bawah. Oke, sopan santun ya. Oke, biasakan budaya sopan. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas, tapi itu boleh Pak. Tidak boleh Pak. Tidak makan di kelas. Apa lagi? Tidak boleh mencontek. Apa lagi? Sudah? Tidak boleh nyontek. Memang ada tes. Apa lagi? Tidak boleh main HP. Sudah. Tuh. Jadi Fokus. tidak boleh ngobrol langsung, boleh fokus. Oke, fokus. Tidak boleh jalan-jalan, jangan tuh bebe. Tidak jalan-jalan. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini kesepakatannya tidak boleh ngobrol, HP di silent, biasakan sopan, tidak makan dan fokus. Saya juga terakhir tidak Jalan-jalan. jalan-jalan. Oke, sepakat ya? Sepakat. Oke, lanjut kita ke materi. Kembali ke materi menambahkan pemahaman budaya positif. Nah, budaya positif itu ada apa saja? Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi yaitu segitiga restitusi. Yang pertama ada kegiatan cobalah buka, ya. Nah, ini silakan tangan berpasangan dengan teman sebelah, satunya yang mengepalkan tangan, satunya yang mencoba membuka. Jangan dua-duanya mengepalkan, salah satunya mencoba berusaha untuk membuka. Jangan keduanya mengepalkan tangan. Jadi yang mana? Misal salah satunya, nah Cici yang mengepalkan berarti yang berusaha membuka. Aku yang Cica. Oke. Nah, ya. Di sini ada pertanyaan. Nah, apa
dan punya alasan masing-masing. Tetapi di pertanyaan ketiga, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol yang membentuk kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Siapa kira-kira? Diri sendiri. Siapa Pak Yani? Diri sendiri. Diri sendiri ya, betul ya. Yang buka, aku yang kontrol. Aku yang kepala. Jadi kan itu diri sendiri. Jadi di sini kita itu kontrol. Kontrol itu jadi siapa yang mengontrol itu? Mengontrol kita adalah diri sendiri. Nah, menurut teori kontrol Dr. William Glasser, jadi kita itu ilusi bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalaupun murid memilih melakukannya, itu tuh memang kehendak dia untuk melakukannya, ya? Atau menurut kita kan, mengontrol perilaku kita. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Mungkin karena ada takut hukuman, kalau misalnya tidak dikerjakan benar, pasti ada alasan dibalik itu bahwa dianya mengizinkan kita untuk mengontrol. Jadi tadi ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, bukan jangka panjang. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan tersebut. Jadi ilusi, ya. Yang membuka kepala tangan kita kan tergantung terhadap diri kita sendiri. Kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kenapa? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi saya ini kayaknya, kamu tuh mestinya seperti ini. Kamu tuh mestinya berpakaian yang rapi, bener dikit bajunya. Nah, kayak gitu. Terus ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Betul. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Tetapi tadi orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Apa sih? Jadi ada lagi ilusi, jadi tinggalkan ini. Jadi apa sih yang bisa membuat bahwa bagaimana disiplin itu terbentuk? Dari mana disiplin? Nah, sebelumnya coba kita tanyakan pada diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari lain? Pernahkah Anda melakukan sesuatu mendapat senyuman, puji atau pujian? Sering, iya betul. Untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Ya, di sini disiplin. Jadi kebanyakan pengertian disiplin menurut kita akan dihubungkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan. Ya, bukan? Dalam budaya kita, kata disiplin dimana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, ini yang sering. Tetapi disiplin itu apa sebenarnya? Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin kuat itu dari mana? Dari dalam diri. Nah, jadi percuma kita untuk
Itu namanya disiplin. Seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu arena atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan eksternal yang mendapatkan pujian, uang. Nah, pengen disayang, kayak kita melakukan sesuatu ingin minta uang dengan orang tua, ya kan? Nah, jadi tadi bukan yang memang melakukan sesuatu, ini memang niat saya untuk membantu orang tua, misalnya. Atau memang niat saya ini biar rumah bersih, biar dapur bersih. Ya, jadi tadi ini baru masih kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Itu dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasar tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Tadi, jadi kalau motivasi internal itu tuh berdasar pada nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi disiplin tadi itu tidak saja dipaksa oleh orang lain atau menurut orang lain, memang dari dalam diri kita bagus. Berarti kita itu merasa bertanggung jawab terhadap diri kita. Jadi kalau misalnya ada yang merasa atau siswa itu belum disiplin, berarti dia memang belum tumbuh motivasi internalnya atau belum bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kebajikan menurut profil pelajar Pancasila yang sudah kita bahas di kurikulum merdeka apa saja? Silakan tanya Bapak Bu, berani. Profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Terima kasih Bu. Ya, jadi tadi nilai-nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila yang dicita-citakan di Utara. Menurut nilai-nilai kebajikan menurut 185 years program, toleransi, rasa hormat, integritas, empati, keingintahuan, percaya diri, komitmen. Jadi itu tadi nilai-nilai kebajikan. Ini juga menurut dari keterangan hidup. Nah, jujur, dapat dipercaya, terus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik terhadap diri sendiri. Jadi banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Ini berdasarkan 7 essential virtues. Empati, suara hati, kontrol, rasa hormat. Kebanyakan toleransi, integritas, jujur, saling percaya tadi. Nah, di sini kita lanjut ke teori motivasi dukungan dan penghargaan restitusi. Jadi saya disiplin positif bagi PNM restitusi. Saya melihat banyak sekali bahwa guru sudah melaksanakan restitusi, tapi sebenarnya betul sudah melaksanakan apa itu restitusi, tapi belum mengenal apa yang bahwa yang kita lakukan itu adalah proses restitusi. Mungkin juga kepada bisa. Jadi mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu, atau apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain untuk mendapatkan hadiah tadi, mendapatkan uang. Apa kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Daya bosan. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan, teori motivasi menurut daya bosan ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini teori motivasi yang paling benar. Jadi motivasi saya biar tidak terlambat tadi, biar dia dihukum. Nah, datang tepat waktu biar tidak dihukum. Ini adalah tingkat terendah dalam motivasi menurut daya dosen. Biasanya yang motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nanti kan dihukum kan? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Jadi tadi guru pun seperti itu. Mungkin motivasinya itu kan takut tes tidak masuk, pinjam, tes sprint tidak masuk. Jadi ini adalah sejujurnya sebetulnya tingkat rendah dalam motivasi. Yang kedua ini agak sedikit baik, Bu Cici yang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
dengan motivasinya tentu tanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan atau mendapatkan pujian dari orang lain, menurut mereka penting untuk mereka lakukan dalam dunia berkualitas mereka. Ya, mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan, bukan dari tapi ini keduanya ini belum motivasi dari dalam diri. Nah ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah orang yang memiliki motivasi internal. Orang yang motivasinya bertanya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Misal saya terlambat, akan jadi seperti apa saya jika saya terlambat? Apakah akan diturun siswa? Apakah akan diturunkan sesama guru lain? Misalnya pulang cepat, misal contoh siswa pun seperti itu kan? Akan menjadi seperti apa saya? Orang ke depan itu saya itu dinilai menjadi orang yang bagaimana? Datang masuk kelas pada jam masuk sebelum siswa, malah siswa sudah datang baru gurunya masuk. Nah itu akan menjadi orang yang seperti apa saya? Itu motivasi yang paling bagus karena berasal dari dalam diri. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini, yang mereka hargai, menjadi orang nilai-nilai mereka yang masih tadi. Orang yang melaksanakan tugas. Saya nilai-nilai kebajikan tadi melaksanakan tugas dengan baik, nilai-nilai kebajikannya. Ya, jadi dalam internal, dari dalam diri. Jadi kita percuma bahwa ilusi tadi, guru mengontrol siswa tadi. Itu hanya sesaat, kemudian akan berulang kembali. Yang paling bagus, nah bagaimana kita memunculkan motivasi dari dalam diri sendiri? Baru kemungkinan akan kita ajarkan kepada siswa kita. Pertanyaan reflektif, oke. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat belajar tersebut berlangsung yang lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakannya. IPA yang tergagap. Kemudian sambil menuju hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan, kelas semakin gaduh. Anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas mengulang-ulang hidungnya. Jawab pertanyaan di bawah ini. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Angkat tangan kalau bisa menjawab. Angkat tangan dong. Ya biasa lah kita angkat tangan. Yang pertama, apakah Anda setuju? Apakah setuju dengan tindakan Pak Seno, Bu Cici? Dari ilusi soal di depan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kalau saya tidak setuju. Mengapa alasannya? Karena Pak Seno itu membiarkan teman-temannya yang menertawakan si IPA. Sedangkan seharusnya Pak Seno seorang guru seharusnya tidak membiarkan, malah harus menegur dan menasehati semua siswa-siswa yang menertawakan IPA. Di sini IPA kan? Di sini kan IPA kurang fokus pada pembelajaran matematika. Nah, seharusnya Pak Seno itu menjelaskan kepada teman-temannya mengapa IPA tidak fokus dalam pembelajaran matematika. Oke, terima kasih. Dan menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA pada sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Tinggal dipilih saja. Hukuman atau konsekuensi? Silakan. Hukuman atau konsekuensi? Tidak ada kuis hukuman atau konsekuensi, Bu Cici? Konsekuensi. Karena
Hukuman adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu hukuman. Jadi ini hukuman itu satu arah. Anak bukan kesepakatan antara guru dan murid. Kalau murid melanggar berarti tadi terjadi konsekuensi. Itu berarti melanggar aturan. Nah, aturan itu sudah dibuat oleh guru dan siswa. Apa? Seharusnya konsekuensi itu harus diarahkan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ada anak yang kelas itu melanggar, dia harus menerima konsekuensi yang kita sepakati antara guru dan murid. Terima kasih untuk hukuman. Ini kemudian konsekuensi. Nah ini konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati seperti kata Pak Yan tadi, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, kayak tata tertib sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Jadi yang sebenarnya maju ke depan tadi konsekuensinya hukuman. Hukuman. Ya. Oke, sekarang aku mau bertanya, ada soal silakan dipilih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali kan terlambat hadir di sekolah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita jawab nanti, lihat apa jawabannya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi atau konsekuensi? Hukuman. Jadi kita lihat jawabannya. Wah, bisa pintar-pintar. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi atau konsekuensi? Kita lihat jawabannya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Ini sudah pasti ada. Hukuman. Terakhir ini berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Wow. Sangat sekali berterima kasih. Jadi restitusi, apa itu restitusi? Ini untuk menghindari hukuman atau konsekuensi tadi. Kita melakukan proses di mana kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pengertian restitusi. Restitusi menurut Gosen dan restitusi menurut Charlton Gosen, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi. Jadi kesimpulan apa itu restitusi adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian penekanan bukan pada bagian berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang seperti kita bahas di awal tadi, yang mereka percaya. Jadi itulah restitusi. Jadi apakah pernah kalian menghukum siswa dengan menanyakan jadi apa pokoknya di depannya? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Pasti pernah kan? Oke, kita ke berikutnya, keyakinan kelas. Pernah dengar keyakinan kelas? Kesepakatan kelas? Oke, keyakinan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Oke, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat menghindari kendaraan roda 2 atau apa? Untuk apa? menghindari kecelakaan.
Ya, boleh. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Untuk apa itu? Untuk kesehatan, Bu Cici. Betul, keselamatan dan saya salah ini memberi. Jadi, keselamatan dan kesehatan ini apa? Adalah nilai-nilai atau suatu keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Kesehatan, keselamatan kan berbeda agama tetap, walaupun beda agama, berbeda suku, bahasa. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, nah di sini. Jadi keyakinan kelas itu apa sih? Nah, ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret abstrak. Dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, dapat diterapkan di lingkungan, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, berupa pertanyaan-pertanyaan universal, bersedia menjawab balik dari waktu ke waktu. Nah, di sini tugas kalian. Ada nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal atau melakukan budaya ini peduli integritas ya, keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan dan kesehatan ini termasuk pada nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Tapi kalau yang tadi yang masuk tepat waktu itu berarti kita bertanggung jawab, ya, nilai-nilai kebajikan. Contoh, itu kalau misalnya kesepakatan kelas, jangan berlari di kelas atau kita ubah menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, itu berada dalam satu payung keyakinan yaitu saling atau nilai kebajikan hormat menghormati. Nah, di sini saya minta bantuannya kepada ibu bapak guru yang ada di sini. Saya akan bagi kelompok ya. Ya, tolong disebutkan. Tolong berhitung dulu dari Bu Cici. Berhitung Cici. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, Ada berapa sih kita coba? 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 11, Kita bagi berapa kelompoknya? 3. 1, 3 ya. Oke. 1, 3 ya. 3 kelompok berarti 1 2 3 ya. Cuman stop di 1 2 3 kemudian ulang lagi kembali menjadi 1, 1. oke. 1, 3, 1, 2, 3, 1. Nah, silakan yang kelompok 1. 1 2 2 dan 3 3. Cepat berpindah.
Kemudian di sini sikap apa? Jujur. Kejujuran itu apa saja? Dua. Silakan. Ya boleh dong, boleh berdiri silakan, terserah bebas. Ya sesuai kesepakatan aja. Kalau kalian diskusi kan boleh. Iya, kejujuran apa? Jangan menggunakan kalimat negatif. Tadi kan tidak jangan. Yes. Yes. Iya, kayak tadi. Tadi berjalan di kelas atau koridor, terus ini tadi Contohnya. datang pada itu saling menghormati. Nah, kalau memang saling menghormati, berjalan di kelas atau koridor, tidak lewati kan? Berarti kita buat kalimat negatif dulu. Ya. Positif. Yes, langsung. Positif tidak. Iya. Tadi sudah. Ayo semangat. Minimal berapa? Apa? Dua. Akhirnya itu gimana? Satu. Lupa. Iya, kayak kebajikan tadi. Orang menghormati. Ya sudah, kejujuran apa baik bangsa bebas. Kamu tapi apa? Menghormati kejujuran, disiplin. Ya kan? Atau tanggung jawab. Kalau tanggung berarti mengembalikan barang teman yang dipinjam. Ya kan? Itu kan jujur kan? Bertanggung jawab kan? Terserah. Hah? Keyakinan kelas, tapi ini dalam satu payung itu disiplin. Nah, 1, 2 contohnya apa? Datang tepat waktu, tidak terlambat, mengumpulkan tugas tepat waktu. Kan disiplin ya? Tapi di sini tulisnya keyakinan kelas, satu payungnya disiplin. Tuh, kayak itu ya tuh. Ayo semangat dipikir terus. Semangat. Boleh nanti ditanyakan. Kita disiplin. Buanglah sampah pada tempatnya. Silakan, lagi mana yang kurang, Bu?
Dua saja. Kejujuran, oke. Apa? Betul, boleh lah. Hormat, apa ini hormat? Saling hormat. Ini aku di tempat yang ngapain aku ini? Oh, izin bila keluar kelas dulu. Tidak ada yang tahu. Namanya bimbingan sudah selesai. Mau tampil mana kelompok yang sudah selesai? Silakan tampil beserta yel-yelnya. Oke, silakan tampil ke depan. Nah, betul, kerjakan betul. Yes. Ayo, semangat. Berjalan di kelas atau koridor. Jadi kalimatnya kalimat positif, jangan yang negatif. Jangan ada kata-kata jangan atau jangan ada kata-kata tidak. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu kalimat yang negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Sudah? Kelompok siapa yang mau maju? Kelompok 1, 2, 3, 1. Oke, 1. Maju ke depan semua dong. Iya, berdiri semua. Dan siapa yang menyampaikan silakan. Siapa yang pegang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Cici Kurniasi. Yang di sebelah saya adalah Rani, Yang sebelah Bu Rani. Ayo. iya Mas. Nah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan keyakinan kelas. Menurut kami disiplin positif, ya. Buanglah sampah pada tempatnya, ya. Yang kedua, bilang kata izin bila keluar kelas. Ini dalam satu payung. Ya, dalam satu payung disiplin kelas. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Lanjut. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ditutup, Cici. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, kami tutup. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nah, ingin memaparkan menjelaskan tentang keyakinan kelas dalam hormat. Oke. Nah, yang pertama ini positifnya menghormati sesama teman walaupun berbeda keyakinan. Artinya apabila di kelas tersebut ada salah satu teman yang berbeda agama, maka saling menghormati. Yang kedua, mengucapkan salam, baik itu muslim maupun non muslim, ketika masuk ke ruangan kelas, baik itu siswa ataupun guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya sudah ditutup, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya silakan kembali ke depan. Lanjut kelompok 3. Silakan disampaikan hasil diskusinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini keyakinan kelas kami mengenai kejujuran. Yang pertama, misalnya berbicara atau menyampaikan sesuatu yang benar. Contoh, pada saat ditanya alasan terlambat, jawab sejujurnya. Ya, betul. Jadi alasannya tidak dibuat-buat. Atau misalnya pada saat tidak mengerjakan tugas, alasan yang diberikan juga jujur. Jangan misal tidak buat tugas tapi jawabnya ketinggalan. Oke. Yang kedua, mengerjakan tugas atau apa yang diberikan guru dengan penuh tanggung jawab. Contoh di keseharian, misalnya ada tugas rumah dikerjakan di rumah dan tidak mencontek tugas rumah. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong. Terima kasih guru-guru bantuannya. Ya tadi jadi itulah cara kita membuat nanti akan mempraktekkannya di kelas kita masing-masing mengenai keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu sudah mempraktekkan, sudah tahu. Jadi apa perbedaan keyakinan dan kesepakatan kelas? Jadi ya sudah ya. Jadi kalau kesepakatan kelas itu biasanya tidak menyangkut ke nilai-nilai kebajikan, hanya peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas kita sangkutkan dengan nilai-nilai kebajikan. Lanjut kita ke materi berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita belajar apa sih yang dibutuhkan siswa kita itu? Ada pertanyaan pengantin, Ibu Akbar, guru wali kelas 2A di SD Pelita sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Akbar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang ingin mencoba menjawab? Jawab silakan. Ini sebenarnya apa yang kita biasa rasakan, betul tidak? Ayo, ada? Pak Yani, silakan, Pak Yani. Ya, apa yang Bapak Yani lakukan? Terus apa kira-kira alasan Doni Bapak? Terima kasih. Dari gambaran jalannya cerita ya di depan ini, itu salah satu ibu Akbar menemukan siswanya atas nama Doni yang seringkali meminta makanan temannya dengan cara paksa. Nah, kalau misalkan itu terjadi kepada diri saya sebagai guru, tindakan saya yang pertama akan memanggil anak tersebut, itu Doni. Apa alasannya setiap hari Doni meminta makanan kepada temannya dengan cara paksa? Apakah Doni ini kurang diberi bekal pada orang tua pada saat sekolah? Jadi kita harus tahu dulu, jangan langsung memberi sanksi atau memberikan hukuman. Kita kaji dulu apa alasannya, apa dia itu sering meminta makanan dengan cara paksa. Yang kemudian si Doni, yang kedua si Doni, misalkan saya memberikan hukuman, yang kedua misalkan dia terjadi lagi, apakah si Doni ini akan menerima dengan sanksi yang saya akan berikan. Intinya yang pertama tadi kita alasannya dulu, alasannya mengapa dia itu sering kali setiap hari meminta temannya bakal makanan dengan secara paksa. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih guru, tepuk tangan untuk Pak Yani. Terima kasih Pak Yani jawabannya. Kita betul sekali. Jadi ini kaitannya dengan kebutuhan dasar tadi. Kita pertama betul, kita tanyakan dulu. Kita panggil tanya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh ibu adalah karena dia lapar dan orang tua yang tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang Doni penuhi apa? Kebutuhan hidup. Yang tadi merebut bekal teman tadi. Karena apa? Orang tuanya tidak membuatkannya bekal.
Iya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita semua pasti butuh ini. Jadi apabila Doni menjawab mengambil bekal temannya karena merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, terus gurunya juga memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya memperhatikan dia, maka kebutuhan yang sedang dipenuhi Doni saat itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak semuanya atau kita ini berbeda kebutuhannya. Yang ketiga, penguasaan atau pengakuan kemampuan. Apabila jawaban adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan dia mengerti keinginannya, maka sebetulnya dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Hebatnya aku merebut bekal teman tadi. Yang keempat dan lima, kebebasan dan kesenangan. Kebebasan. Apabila Doni menjawab bosan makan makanan yang itu saja di bawah orang tuanya, maka tadi dia memberi kebutuhan kebebasan, kebutuhan pilihan yang itu saja ganti. Jadi dia merasa bebas. Terus kesenangan terakhir, dia apabila jawabannya iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, jadi dia memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Jadi itu tadi menurut Pak Yani, kita panggil, kita tanya dulu alasan dibalik melakukan sesuatu. Jadi memang kita tuh melakukan sesuatu itu ada alasan dibaliknya. Posisi 5 atau posisi kontrol, 5 posisi kontrol ya. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ingin jadi guru yang berada di posisi yang mana? Silakan. Yang pertama ada penghukum. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, tapi semuanya merasa kita tidak menjadi di posisi ini ya. Tapi ada tidak? Penghukum, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya si guru. Ini tadi maksud tadi. Posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Merasa kita ada. Ibu jadi marah pas sekolah, betul tidak? Nah, ini dia posisi membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Tapi ini tidak dibetulkan juga. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Jadi dia kayak merasa bersalah terhadap diri sendiri. Tidak berharga lah, mengecewakan orang. Nah ini masih belum membuat merasa bersalah, tetapi kurasa saya juga pernah teman. Nah ini teman. Teman, guru sebagai posisi teman pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, bujukan. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Terus berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat kita tidak bantuan Bapak. Ingat tidak bantuan Ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Kayak, ya sudah kali ini sudah beres. Ibu udah sekumpul PR. Ya sudah, Ibu maafkan, tidak apa-apa, jangan lagi. Ini posisi teman. Hal negatifnya apa? Posisi teman adalah bila sesuatu saat guru tersebut tidak membantu anak, maka murid akan kecewa dan berkata apa? Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Ibu udah larang aku. Ibu. Itu tadi. Jadi dia merasa tergantung kepada guru karena merasa temannya. Pemantau. Ini posisi yang keempat. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaannya apa? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan?
bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Akan berkata apa yang kita yakini. Keyakinan kelas tadi itu tadi gunanya di sini. Coba apa yang kita buat, apa yang kita yakini di keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Ini bagus. Jadi dia tidak sebagai teman, juga tidak sebagai penghukum. Dia berkolaborasi dengan anak diminta untuk bertanggung jawab atas pilihannya. Restitusi, segitiga restitusi. Apa itu? Ada tentang 3 posisi segitiga restitusi, yaitu yang pertama, ini kalau kita melakukan restitusi, menstabilkan identitas. Kata-katanya apa? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah tidak? Ya, sudah apa? Memang salah. Memang itu tuh kalau membela diri itu bagus. Iya ibu, baik itu. Saya juga tidak pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian ada yang kedua, prosesnya validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Nah, bisa bertengkar. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Tapi kamu tidak melakukannya. Ibu hargai itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, dan kamu boleh mempertahankan sikap itu. Tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Validasi tindakan. Terus yang terakhir menanyakan keyakinannya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau jadi orang seperti apa? Pernah, kurasa pernah ya kita, tapi hanya mungkin posisinya terbalik. Bisa prosesnya kedua dulu, baru 1, baru 3, ya kan? Pernah tidak? Pernah kan Bapak Ibu guru? Mau jadi apa? Mau jadi apa ke depan? Iya, tidak ada manusia yang sempurna, betul. Ya, itu saja. Terima kasih mengenai disiplin positif hari ini. Ada pantun untuk mengakhiri disiplin positif ini. Ada tanya jawab. Ada yang ditanyakan mengenai disiplin positif. Posisi kontrol, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, motivasi, kebutuhan dasar manusia, atau refleksi apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini. Ayo, silakan siapa yang mau merefleksi pembelajaran hari ini. Ayo, Bapak Ibu, Bu Novi, merefleksi pembelajaran hari ini. Bu Cici, oke, terima kasih Bu Cici. Refleksi pembelajaran hari ini, Apa yang menurut saya pribadi menyenangkan, terus mudah dipahami, terus apa yang disampaikan oleh Bu Yeyen masuk, materinya mudah dipahami. Yang lain silakan. Oke, terima kasih Bu Cici, kasih tepuk tangan. Lanjut Bu Rani, silakan. Refleksi dari pemaparan Bu yang hari ini, alhamdulillah saya sangat terbantu, terutama menemukan hal-hal positif apa yang harus saya berikan kepada siswa-siswa saya ke depan. Selama ini kan mungkin saya agak kasar, makanya bilangnya, "Nah, mau jadi apa sih ini?" Nah, saya dapat kata-kata positif dari yang sudah diberikan oleh Mas Yaya. Terima kasih atas pemaparannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Tidak ada. Jadi kesimpulan hari ini adalah guru diminta untuk menerapkan disiplin positif baik di kelas maupun di sekolah dalam bentuk pembuatan keyakinan kelas atau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Untuk apa tujuannya? Meneruskan cita-cita Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, yaitu membentuk profil pelajar Pancasila, ya, dan memerdekakan siswa. Oke, pantun hari ini penutup. Naik perahu pergi berlayar. Jangan lupa memakai batik. Sukseskan merdeka belajar untuk Indonesia yang lebih
mengetahui jam sekolah dimulai? Tahu gue jam 7. Baik, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin Bu. Baik, nah bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Dengan cara saya akan menanyakan untuk tugas yang telah saya tinggalkan. Baik, Ibu hargai usaha kamu. Nah, besok apakah akan ada masalah? Kamu akan datang tepat waktu ke sekolah? Tidak Bu, saya akan datang tepat waktu ke sekolah. Bagus, Ibu hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Sekarang silakan mengikuti pembelajaran. Yang Angel. Siang Bu. Apa kabar? Baik Bu. Kira-kira Angel tahu kenapa Angel ada di sini? Saya kesal Bu, kesal sekali masa saya diejek dengan menyebut-nyebut nama orang tua saya marah begitu. Iya, itu pun kalau misalnya di posisi Angel pasti akan marah. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah Angel bertindak lebih jauh dari itu? Tidak. Tidak. Apa ada alasan Angel bertindak seperti itu, bukan? Saya diejek Bu, masa saya tidak balas ejekan dia, ya saya ejek dia di depan teman-teman. Baik, kira-kira tindakan mengejek teman itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai. Tidak. Nah, keyakinan kelas apa yang Angel langgar? Menghargai dan bersabar. Iya, bagus. Bagaimana Angel memperbaiki masalah ini? Dengan lebih menghargai dan bersabar, dan juga bila ada yang mengejek segera dilaporkan kepada Bapak Ibu. Bagus, Ibu hargai tindakan Angel untuk memperbaiki diri. Nah, sekarang silakan kembali mengikuti pembelajaran. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa. Saya dari kelas 6B. Saya sangat senang diajak berbicara dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas masalah saya. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adriati. Saya dari kelas 6B. Saya senang sekali karena diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekolah saya. Saya harus banyak bersabar dan mengendalikan emosi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.